Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirat Ramadan, stambuk 01212009 dari kelas A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu pencernaan secara umum. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimiawi atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Pencernaan terjadi pada organisme multisel dan tingkat subsel, biasanya pada hewan. Pencernaan dibagi menjadi 5 proses terpisah, yaitu yang pertama ingesti, yaitu menaruh makanan di mulut. Yang kedua pencernaan mekanik, mastikasi, penggunaan gigi untuk merobek dan menghancurkan makanan dan menyalurkan ke perut. Yang ketiga pencernaan kimiawi, penambahan kimiawi untuk memecah molekul kompleks menjadi struktur sederhana. Yang keempat, gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator. Yang kelima, penyingkiran material yang tidak dicerna. Pencernaan melalui defekasi. Yang selanjutnya adalah proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. Pada proses organ pencernaan terdapat pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik merupakan gerak fisik oleh organ tubuh seperti gigi dan lambung. Pencernaan mekanik bertujuan menghancurkan partikel makanan menjadi lebih kecil. Pencernaan kimiawi merupakan yang kedua pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi merupakan pencernaan yang dibantu oleh enzim pencernaan seperti amilase, lipase, tripsin. Pencernaan kimiawi bertujuan untuk mengubah senyawa makro menjadi senyawa mikro agar mudah diserap tubuh. Misalnya maltosa diubah menjadi glukosa. Pada proses pencernaan yang pertama adalah dimulai dari mulut. Pencernaan mulut. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi untuk menghaluskan makanan dan lidah untuk mengatur letak makanan di rongga mulut agar mudah diproses. Pada rongga mulut terdapat kelenjar air liur. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur. Pada rongga mulut terdiri dari 3 pasang, yaitu kelenjar parotis terletak di bawah telinga, kelenjar submandibuloris terletak di rahang bawah, dan kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Dan yang kedua adalah lambung. Pencernaan mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang mengolah makanan menjadi bubur makanan. Dinding lambung terdiri dari sel-sel kelenjar yang bertujuan sebagai kelenjar pencernaan, menghasilkan getah lambung. Getah lambung terdiri dari asam lambung HCl, bertujuan membunuh kuman, penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan, dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin bertujuan memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Enzim renin bertujuan mengumpulkan protein susu yang terdapat dalam susu. Adanya enzim renin dan enzim pepsin membuktikan bahwa di dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi. Dan yang selanjutnya adalah pankreas. Pankreas membersihkan getah pankreas yang mengandung enzim-enzim sebagai berikut, yaitu yang pertama amilase, yaitu enzim yang bertujuan mengubah zat tepung menjadi gula yang lebih sederhana. Yang kedua lipase, yaitu enzim yang bertujuan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga tripsin adalah enzim yang mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida dan asam amino yang mudah diserap oleh usus halus. Yang selanjutnya tripsinogen merupakan enzim yang belum aktif, maka harus diaktifkan menjadi tripsin oleh heterokinase. Yang selanjutnya adalah usus halus. Pada usus 12 jari terdapat saluran getah pankreas yang saluran empedu dan saluran empedu. Dinding usus halus mengekskresikan getah usus halus yang mengandung enzim sebagai berikut.
Pertama, meltase bertujuan mengubah maltosa menjadi glukosa, laktase bertujuan mengubah laktosa menjadi glukosa dan laktosa, sukrase bertujuan mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, heterokinase bertujuan mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Selanjutnya, usus halus. Di bagian usus besar terjadi gerak peristalik yang itu mendorong feses keluar melalui anus. Usus besar berfungsi membusukkan sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli agar mudah dikeluarkan. Selain usus besar berfungsi sebagai tempat pembentukan vitamin K dan penyebaran air. Ini adalah anus. Anus merupakan lubang keluarnya sisa makanan. Pada beberapa hewan vertebrata disebut kloaka. Kloaka merupakan lubang keluar sisa makanan untuk urin dan gamet jantan maupun telur. Yang selanjutnya adalah enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama yaitu amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus. Enzim ini bertugas memecah zat fatty atau karbohidrat menjadi gula glukosa saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah. Kelenjar itu di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Enzim ini bertugas memecah zat fatty atau karbohidrat menjadi gula. Protease. Enzim protease adalah enzim pencerna yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino acid. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat beberapa enzim protase, pepsin, tripsin, dan kimotripsin. Enzim protase adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino acid. Lipase. Lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Organ tubuh yang berperan dalam menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Enzim lipase juga ditemukan di dalam ASI. Fungsinya untuk membantu bayi mencerna molekul lemak saat menyusu. Selanjutnya, meltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian dan umbi-umbian. Laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah glukosa laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Yang selanjutnya adalah sukrase. Sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi glukosa sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Gula sukrosa banyak ditemukan pada tanaman seperti tebu, sorghum, dan bit gula. Sukrosa juga ditemukan pada madu, namun dalam jumlah sedikit. Selanjutnya, penyakit yang terkait pencernaan. Pertama itu adalah gangguan metabolik. Penderita penyakit metabolik umumnya memiliki kelainan pada gen yang menyebabkan tubuh kekurangan enzim pencernaan sehingga proses pencernaan metabolisme tidak berjalan dengan normal. Kondisi ini dapat menyebabkan penumpukan racun dan tidak terserapnya berbagai nutrisi yang penting bagi tubuh akibat tidak cukup atau tidak adanya enzim pencernaan tertentu. Yang kedua adalah penyakit Gaucher. Penyakit Gaucher adalah atau penyakit genetik yang diturunkan dari orang tua ini ditandai dengan ketidakmampuan tubuh dalam memecah zat lemak sehingga terjadi penumpukan